Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kilas Balik Barang Agam bersama saya, Prinsesia. Pemirsa, kami hadirkan kembali kabar inspiratif tentang pencapaian luar biasa Kabupaten Agam sepanjang tahun 2024. Tahun ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Agam dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya yang unggul. Dimulai pada bulan Januari, Agam meraih peringkat ketiga dalam penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat dari Ombudsman Sumbar. Dilanjutkan di bulan Februari, apresiasi nasional diraih melalui predikat B dalam evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023. Tidak berhenti di situ, Kabupaten Agam kembali mengukir prestasi dengan mempertahankan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan yang bersih dan lestari. Memasuki pertengahan tahun, pada bulan Juni, Kabupaten Agam mencatatkan nilai tertinggi zona hijau, yaitu 92,58 dalam penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Prestasi terus berlanjut hingga Agustus, dengan diraihnya Indonesia Smart Nation Award 2024 dalam kategori spesial. Tidak hanya itu, di bulan Oktober, SDN 10 Sangkir Agam dianugerahi penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, disertai penghargaan statistik sektoral terbaik di Sumatera Barat. Dan akhirnya sebagai penutup tahun, pada bulan Desember, Kabupaten Agam menerima STBM Award 2024 untuk kategori Pratama, serta 3 penghargaan membanggakan di bidang ketahanan pangan tingkat provinsi, yakni juara 1 kategori pendamping ketahanan pangan, juara 3 kategori pembina ketahanan pangan tingkat nagari kelurahan desa, dan juara 1 kategori pembina ketahanan pangan kabupaten kota. Prestasi demi prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Agam terus bergerak maju, menghadirkan inovasi dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kami hadirkan juga kilas balik bencana yang melanda Kabupaten Agam sepanjang tahun ini. Sebanyak 254 kejadian bencana tercatat tersebar di 16 kecamatan. Dimulai dari banjir, tanah longsor, luapan air hingga pohon tumbang. Namun bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi menjadi yang paling memprihatinkan. Hujan deras dengan intensitas tinggi pada Rabu 11 Mei 2024 sejak pukul 5 sore hingga setengah 12 malam menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang di beberapa wilayah. Kecamatan Canduang dan Sungai Pua menjadi daerah yang paling terdampak parah akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi. Sementara itu, luapan aliran sungai juga melanda Ampek Koto, tepatnya di kaki Gunung Singgalang. Bencana ini mengakibatkan kehilangan besar, sebanyak 23 jiwa meninggal dunia, dengan rincian di Canduang, Sungai Pua, serta 1 orang di Kecamatan Palupoh yang tertimpa pohon tumbang. Di tengah duka yang mendalam, kepedulian berbagai pihak menjadi penyangga penting dalam masa sulit ini. Kebutuhan pengungsi, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara, terus dipenuhi melalui sumbangan sukarela masyarakat, organisasi, dan lembaga kemanusiaan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga menunjukkan keprihatinan dengan mengunjungi lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukit Betabuh, Kabupaten Agam. Kunjungan ini menjadi penguat moral bagi warga yang terdampak. Kerugian infrastruktur juga tidak kalah signifikan, sebanyak 31 rumah hanyut, 59 rumah mengalami rusak berat, 36 rusak sedang, dan 221 rusak ringan. Selain itu, 16 jembatan rusak, bersama dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang turut terdampak. Sektor pertanian pun merasakan dampaknya. Total 348,77 hektar lahan rusak dan 39 unit irigasi mengalami kerusakan. Situasi semakin memprihatinkan dengan 704 warga yang terpaksa mengungsi. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Agam bersama pihak terkait terus bergerak memberikan bantuan.
mulai dari layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga perbaikan infrastruktur. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan sebanyak 80 unit hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak. Saat ini proses serah terima hunian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sedang berlangsung. Bencana memang tidak dapat dihindari, namun upaya pemulihan terus dilakukan. Kita semua berharap agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik di masa yang akan mendatang. Kemudian kita menelusuri kembali perjalanan pesta demokrasi yang telah mewarnai Kabupaten Agam pada periode ini. Sebuah kilas balik yang mencerminkan antusiasme dan dinamika masyarakat dalam menentukan arah masa depan daerah. Dimulai dengan pemilu serentak, di mana masyarakat Kabupaten Agam memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumbar, hingga DPRD Kabupaten Agam pada Rabu 14 Februari yang lalu. Kemudian pada rapat paripurna 24 September 2024, kita menyaksikan pengukuhan Haji Ilham sebagai Ketua DPRD Agam, dengan Henrizal dari PAN dan Muhammad Risman dari Nasdem sebagai Wakil Ketua. Tidak hanya itu, momen bersejarah juga terjadi pada 9 Desember 2024, dengan dilantiknya Aderia SPMM sebagai Wakil Ketua DPRD. Sosok perempuan pertama yang berhasil mencapai posisi tersebut dalam sejarah Kabupaten Agam. Beranjak ke pilkada serentak, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam pada 27 November 2024, terdapat 4 pasangan calon yang merupakan putra terbaik Kabupaten Agam. Guspardi Gaus dan Yogi Yolanda dengan nomor urut 1, Beni Warlis dan Muhammad Iqbal dengan nomor urut 2, Andri Warman dan Martia Suwanto berada pada nomor urut 3, serta Irwan Fikri dan Ashraf Faber sebagai pasangan dengan nomor urut 4. Meski target partisipasi pemilih diharapkan mencapai 81%, realisasi jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya hanya mencapai 49,97%. Hal ini tentu menjadi refleksi penting bagi kita semua. KPU Kabupaten Agam telah menetapkan pasangan Beni Warlis dan Muhammad Iqbal sebagai peraih suara terbanyak dengan 55.749 suara atau sebesar 30,31%. Kemudian diikuti dengan pasangan nomor urut 1, Guspardi Gaus dan Yogi Yolanda dengan 49.015 suara atau 26,65%. Sementara itu pasangan Andri Warman dan Martia Suwanto meraih 41.940 suara atau 22,80%. Kemudian pasangan Irwan Fikri Ashraf Faber berada di posisi keempat dengan 39.194 suara atau 21,31%. Semoga perjalanan demokrasi di Kabupaten Agam ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua pihak. Dengan semangat kebersamaan, mari kita dukung para pemimpin terpilih untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan Kabarang Agam. Saya Prinsesia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya pada tahun 2025. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.